Sahabat mata, selamat siang. Di siang hari ini dalam rangka Hari Gizi Nasional, kita akan bergabung dengan narasumber kita, para ahli gizi di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Baik, kita sambil menunggu join dari teman-teman ahli gizi. Kita sapa dulu sahabat mata semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Ibu Mega. Halo, selamat siang Bu Mega. Ya. Suara saya terdengar dengan baik, Bu Mega? Ya, halo sahabat mata, selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Narasumber kita satu lagi Ibu Yuni, Bu ya sebentar ya. Baik, Ibu Yuni akan bergabung. Kami menunggu. Ibu Mega ada di mana nih sekarang? Kebetulan di Poligizi. Di Poligizi di Rumah Sakit Mata Cicendo pastinya. Oh gitu, oke. Terlihat sangat fresh ya, meskipun kita ada di terik, siang terik hari ini. Baik, kita menunggu Ibu ini bisa bergabungkah? Baik, sambil kita cari Ibu Yuni, belum bisa bergabung kelihatannya. Bu Yuni. Bu Yuni, silahkan. Oke. Oke, Ibu Yuni setelah bergabung sama kita, para ahli gizi di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Baik, kita mulai saja berbincang kita dalam IG Live di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit. Iya, ada ya. Baik, kita saja Ibu Mega, Ibu Yuni di IG Live Mata dengan judul Cegah Stunting dan Obesitas dalam rangka Hari Gizi Nasional. Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan gizi, terutama gizi kurang atau stunting dan gizi lebih atau obesitas. Nah, ada yang lebih, ada yang kurang di sini ya. Ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh seorang ibu baik sebelum maupun setelah bayi lahir dalam mencegah stunting dan obesitas itu sendiri. Nah, pada saat anak stunting maka terjadi gagal tumbuh ditunjukkan dengan tinggi dan tidak terlalu tinggi dan perkembangan intelektual yang terhambat. Dalam jangka dapat menimbulkan dampak pada gangguan metabolik yang meningkatkan risiko individu obesitas, diabetes, stroke, dan jantung. Wah, ternyata dampak masa depan ini begitu memprihatinkan ya kalau dilihat dari statement berikut. Baik, sahabat mata, tepat di Hari Gizi Nasional hari ini, tanggal 25 Januari 2022, kita akan berbincang mengenai permasalahan tersebut dengan narasumber Ibu Mega Arimbi, SGZ, dan Yuni Kristina, SST-GZ. Nah, di sini, apa kabar Ibu Mega? Baik hari ini? Alhamdulillah, baik sekali Pak Agus. Salam sehat. Salam sehat juga Ibu Mega. Bu Yuni, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik juga Pak. Sehat mata buat semuanya. Baik, kita sapa Bu Mega dengan Teh Mega aja ya, sama Bu Yuni juga Teh Yuni ya, biar kita lebih akrab di sini ya. Baik, dengan senang hati Pak. Pertanyaan untuk Teh Mega dulu nih, Teh Mega nih. Tema Hari Gizi Nasional tahun ini itu apa sih Teh Mega? Ya, sebelumnya selamat Hari Gizi Nasional yang ke-62 untuk semua teman-teman ahli gizi se-Indonesia. Oh ya, untuk tema di ulang tahun kita hari ini adalah
aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Ya, tadi sesuai cerita dari Pak Agus ya, bahwa memang stunting dan obesitas ini masih menjadi PR pemerintah ya sampai saat ini, terutama kaitannya dengan masalah gizi. Sehingga memang di Hari Gizi Nasional ini tema yang diangkat adalah stunting dan obesitas. Stunting itu sendiri apa? Stunting itu kenapa penting? Nah, itu dia. Stunting, pasti Pak Agus tahu nggak stunting apa? Ayo, kira-kira pernah dengar stunting nggak? Sering dengar, tapi masih bingung tuh apa sih stunting gitu. Coba dijelasin. Yang jelas bukan makanan ya, bukan jajanan ya yang jelas. Gimana, silakan, Teh Mega. Oke, ya memang stunting ya, ada beberapa teman-teman pasti yang sudah biasa dengan istilah stunting. Jadi stunting ini adalah suatu kondisi di mana tinggi badan anak balita atau bawah 5 tahun ya, itu lebih pendek dibandingkan dengan tinggi badan anak yang seusianya. Adapun stunting kalau menurut itu adalah anak balita dengan nilai Z-score-nya ya, untuk nilai status gizi itu kita memakai Z-score, itu nilai Z-score-nya kurang dari -2 standar deviasi atau bahkan kurang dari -3 standar deviasi ya. Ini yang kita sebut dengan stunting ya. Jadi secara kesimpulannya bahwa stunting itu adalah sebuah masalah gizi kronis ya, yang diakibatkan oleh pemberian makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak tersebut, dan ini terjadi dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi memang stunting ini nggak tiba-tiba kurang gizi terus jadi kurang asupan makan terus tiba-tiba jadi stunting, tidak, tapi stunting ini memang terjadi dalam jangka waktu proses yang lama ya. Itu stunting Pak, jadi bukan makanan ya. Kalau Pak Agus pasti taunya lanting nanti. Benar sekali ya. Terpancing. Baik, kalau stunting itu sendiri ada faktor genetik nggak? Oh, ada. Jadi banyak faktor ya. Jadi tadi stunting ini kan bahayanya ya, stunting ini kalau terjadi dalam jangka waktu yang lama tadi, ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang. Biasanya anak-anak dengan stunting ini akan mengalami kesulitan pada masa perkembangannya. Pasti perkembangan fisiknya terganggu, kognitifnya juga tidak optimal ya. Jadi dia akan terlambat dibandingkan teman-teman seusianya. Itu yang menjadi dampak dari stunting ya, bukan hanya pendek saja. Ya, kalau pendek kan lumayan tuh bajunya, jadi kalau anak nggak cepat ganti ya, hemat. Tapi pertumbuhannya dia akan tertinggal dari teman-teman yang seusianya. Tadi kalau cerita penyebab, banyak faktor penyebab dari stunting ya. Yang pertama tadi Pak Agus bilang genetik ya. Memang ada faktor genetik, tapi itu hanya kurang lebih sekitar 10% saja. Memang anak-anak dengan orang tua yang kurus, kemudian akan dia genetiknya beresiko hanya 10%. Tapi ada faktor-faktor lain. Yang pertama mulai dari pengetahuan orang tua. Bisa saja nih, dengan orang tuanya kurang paham apa itu misalnya makanan sehat, makanan gizi seimbang. Yang penting anaknya nggak nangis, kasih makan apa aja deh, gitu kan. Yang penting nggak rewel. Sehingga mungkin yang diberikan itu bukan gizi seimbang, tidak asupan gizi yang optimal ya, itu bisa. Kemudian yang kedua, misalnya si anak sudah punya riwayat gizi buruk. Memang anak-anak yang sudah gizi buruk itu pasti stunting ya, udah jelas, karena asupan proteinnya itu juga rendah, sehingga dia akan menjadi pendek ya. Kemudian bisa juga yang selanjutnya adalah terbatasnya akses makanan. Misalnya nih, di daerah terpencil, ya memang di pelosok-pelosok Indonesia kasus stunting ini ternyata banyak, karena ya itu tadi, akses makanan di sananya memang sulit, sehingga anak-anak ya tadi makan apa adanya yang ada tersedia di daerah tersebut ya. Kemudian ada juga kurangnya akses kesehatan ya, dengan misalnya di lingkungan yang jauh dari puskesmas ya, itu memang anak-anak juga kurang terpapar terkait masalah kesehatan, sehingga kasus stunting pun banyak ditemukan di daerah tersebut. Atau misalnya ditambah lagi kurangnya ada air bersih. Nah, ketika tidak ada air bersih, itu tadi si orang tua misalnya atau si anak akan beresiko terkena infeksi saluran cerna, sehingga kalau sudah berulang kali terkena infeksi, tentunya
dia akan menjadi terbayang ya ketika kita sering diare tuh anak ya, pasti kan lama-lama status gizinya akan menurun dan semakin lama akan jatuh ke status gizi stunting. Kemudian pola asuh juga bisa saja tadi dengan orang tuanya maaf ya sibuk misalnya, akhirnya dititipkannya sama yang ngasuh. Nah, yang ngasuh ya yang penting kan si anak makan ya, dia tidak peduli zat gizi apa memang yang diperlukan pada masa pertumbuhan ya, sehingga pola asuh ini jangan hanya kita berikan terserah yang ngasuh deh, ibunya sibuk, bapaknya sibuk gitu ya, sehingga pola asuhnya gimana nenek atau gimana yang ngasuh, itu juga banyak terjadi saat ini. Dan faktor terakhir adalah sosial ekonomi. Memang kita tidak bisa pungkiri faktor sosial ekonomi ini cukup berpengaruh terhadap asupan makan si anak yang ujung-ujungnya ke status gizi stunting. Itu faktor-faktornya Pak untuk stunting. Oh, iya ya, pengaruh banget ya, enak banget biasanya kita kalau punya yang asuh di rumah atau dipercayakan ke orang tua, biarin aja gitu ya tanpa dikontrol, ada yang ngurus ini, nggak tahunya ternyata sedikit banyaknya pengaruh juga kalau terhadap asupan gizinya ya, bisa tidak terkontrol gitu ya. Jadi perlu peranan orang tua itu sendiri dalam hal ini. Betul sekali. Iya, betul sekali Pak, betul. Baik, kalau obesitas itu sendiri gimana nih? Aduh, jadi serem nih ngobrolin ini. Gimana tuh, Teh Mega? Cerita dong sedikit. Iya. Dulu memang kita lebih banyak mengangkat tentang status gizi kurang ya, kemudian stunting. Ternyata akhir-akhir ini obesitas juga menjadi PR buat pemerintah ya, terutama kita nih para ahli gizi. Karena semakin ke sini ternyata kasus obesitas terutama pada anak juga semakin tinggi. Berdasarkan hasil Riskesdas nih di 2007 ke 2010 saja itu kenaikannya sungguh luar biasa. Apalagi nih kalau kita cek di masa pandemi seperti ini, kasus obesitas itu pada anak ya terutama semakin meningkat. Karena apa ya, pola hidup anak-anak sekarang sudah semuanya daring ya kan ya, anak bagus pasti daring ya, kita juga sama, jangankan anak-anak, kita juga udah lari ke obesitas nih dengan adanya pandemi COVID ya. Jadi anak-anak pun sekarang sudah mulai banyak yang mengalami obesitas. Ini juga faktornya banyak ya. Oke, obesitas sendiri itu adalah penumpukan lemak yang berlebihan Pak di dalam tubuh. Kita numpuk-numpuk yang lain boleh, tapi kalau lemak jangan karena berbahaya ya. Resikonya juga dampaknya nanti untuk anak adalah di kemudian hari. Kalau masih kecil anak obesitas atau gemuk, itu kita bilang apa? Lucu ya nggak Pak? Kita cubit-cubit itu kan, kalau anak masih obes ya gemuk, kita bilang itu kan dia, oh berarti anaknya sehat nih. Oh udah sehat berarti lambang kemakmuran, pasti orang tuanya sayang nih, pasti orang tuanya peduli nih, orang kaya nih soalnya obes gitu ya, gemuk. Kalau dulu begitu. Tapi ternyata di balik itu semua obesitas pada anak itu tidak tepat ya, karena resikonya adalah nanti pada saat dia di usia dewasa. Jadi kita udah mulai numpukin lemak tuh di si anak ya. Itu untuk obesitas pada anak. Jadi jangan bilang lucu lagi ya kalau sekarang, malahan anak gemuk, hati-hati, itu PR buat kita karena resiko di kemudian hari. Nah, apa sih penyebab obesitas pada anak terutama ya saat ini? Itu adalah apa yang dimakan ternyata lebih banyak daripada yang dia butuhkan. Ya, apalagi kalau sekarang nih, anak-anak kan kalau dulu berangkat sekolah, main bola ya di kelas, di sekolah gitu, main banyak aktivitas, bermain bersama teman. Kalau sekarang anak-anak daring, ya kan? Jadi memang kebutuhannya pun akan tidak sebesar ketika anak-anak tersebut bersekolah, ya. Jadi kita harus sesuaikan. Sekarang kebalik, anak-anak lebih banyak di rumah, kita go food, ya mau nggak mau, akhirnya pola yang seperti itu, jangan salah, 2 tahun ini kasus obesitas pada anak sangat-sangat meningkat, ya. Jadi kesalahan pola makan dan pola hidup biasanya untuk obesitas. Tepat, itu berarti kalau penting di sini. Jangan-jangan itu Teh Yuni, kita sambil online nih, sambil ngemil apa tuh di sebelah, ada apa, gorengan gitu? Aman ya? Enggak. Nah, Cuman ada kertas ini, tumpukan kertas Pak Agus. Oke. Baik nih, sebelum ke Teh Yuni, kita masih ada satu pertanyaan untuk Teh Mega nih. Mengapa stunting sama obesitas itu harus dicegah? Apakah itu berbahaya? Direview sedikit. Iya,
Ya, itu tadi kembali lagi adalah dampaknya ke depan ya. Ketika stunting itu tadi dia menghambat pertumbuhan ya. Anak-anak dengan stunting tentunya tadi daya pikirnya ketika belajar di sekolah ya pasti itu tidak akan maksimal. Ya, sedangkan nasib bangsa ini kan ada pada mereka ya. Jadi PR pemerintah adalah menghasilkan generasi-generasi sehat tentunya agar ya tadi bisa membuat negara ini lebih maju. Ya kalau misalnya bibit-bibitnya saja sudah stunting, bagaimana negara ini bisa lebih maju ya. Dan untuk anak tersebut secara pribadi adalah resiko di masa depan. Ya, tadi kalau yang obes tinggal pilih mau jantung, mau diabetes, jangan sampai kan. Jadi itu dampaknya ke depan yang berbahaya. Itu semua bukan pilihan. Jadi ngobrol obesitas, jadi saya tahan napas sedikit nih, biar kelihatan tidak obes. Baik, kita ke Teh Yuni. Ya. Aduh, kelihatan seger banget nih, nggak lagi ngemil kan tadi ya, bener ya? Nih, dalam rangka Hari Gizi nih sekarang ini, khususnya di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, ada kegiatan apa aja sih Teh Yuni? Sekarang kita ngadain apa aja sih? Kegiatan, oke, menjelang Hari Gizi Nasional, kita beberapa hari yang lalu semua ahli gizi, khususnya yang ada di Rumah Sakit Mata Cicendo ya Pak ya, kita sudah mendahului dengan tebar pesan gizi, bukan tebar pesona ya Pak, tebar pesan gizi. Ya. Tujuannya menyebarluaskan informasi seputar gizi, khususnya yang sesuai dengan tema Hari Gizi Nasional saat ini ya Pak ya, terkait stunting dan obesitas. Jadi pesan-pesan gizi tersebut kita pasang di semua medsos yang kita miliki Pak. Jadi ya harapannya semakin banyak pesan yang tersebar secara online gitu, sehingga banyak masyarakat yang mengaksesnya. Itu pertama. Nah kemudian puncaknya di hari ini, tadi kita sebelum melaksanakan live IG ini ya Pak ya, sudah melakukan penyuluhan. Kita tadi sudah melakukan penyuluhan, tapi tetap dengan prokes tentunya. Kita tadi pakai masker ya. Tetap prokesnya kita terapkan, kita berikan penyuluhan seputar stunting dan juga obesitas. Nah, dari pelaksanaan tadi, di awal saya balik tanya dulu ke peserta, ternyata memang ada beberapa yang sudah terpapar dengan informasi tersebut, hanya masih kurang detail saja sih, tapi secara umumnya mereka sudah mulai dengar-dengar itu stunting teh apa gitu, obesitas ya udah tahu, katanya kelebihan berat badannya seperti itu Pak. Hanya tadi kita jelaskan lagi lebih detailnya dan kita fokuskan ke pengaturan makannya supaya para orang tua khususnya bisa memberikan makanan kepada anak tidak hanya untuk mengenyangkan si anak saja gitu, tapi harus diperhatikan gizinya, harus seimbang. Itu Pak Agus. Ngelihat Teh Yuni sama Teh Mega mungkin mau berangkat ngasih penyuluhannya pada pakai high heel itu biar gak kelihatan stunting kali ya. Nggak pakai high heels Pak. Baik. Nah ini nih Teh Yuni nih, saran dari stunting dan obesitas ini usia berapa, siapa saja gitu, kita sedikit. Baik, kalau untuk kasus stunting itu sendiri sebetulnya kita bahkan dari saat remaja pun, terutama remaja putri ya Pak Agus ya, harus sudah dikondisikan, maksudnya status gizinya harus baik sejak anak-anak remaja tersebut beranjak, remaja putri terutama, kemudian bahkan ketika akan menikah pun baiknya, idealnya itu harus aware terhadap status gizinya. Kenapa? Karena kaitannya dengan 1000 hari HPK itu ya, di mana dimulai dari prakonsepsi dan sebagainya, itu sangat menentukan terhadap terjadinya stunting. Jadi tadi pertama remaja putri, kemudian wanita usia subur. Nah, tak terkecuali juga dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita itu sendiri. Jadi pada kelompok umur tersebut itu zat gizinya harus benar-benar diperhatikan Pak. Iya, iya. Termasuk mungkin tadi yang cerita Teh Mega tadi ya, anak-anak juga harus kita jadi perhatian juga ya bagi para orang tua ya dalam mencegah obesitas dan stunting ini mungkin ya. Baik, Teh Yuni nih, ya. Kalau kaitan pola makan sama pola hidup
dengan terjadinya stunting dan obesitas itu sebetulnya kaitannya gimana sih? Baik-baik saja. Ya. Pada umumnya ya kaitannya lagi-lagi dari pola makan ya. Ketika pola makannya tidak seimbang, kalau kita ilustrasikan seperti sebuah neraca ya Pak Agus, anggap ini neraca ya. Ya, antara yang kita butuhkan dengan yang energi yang kita keluarkan itu harus seimbang. Jadi si neraca itu harus seimbang, maka akan tercipta status gizi yang baik. Nah, ketika si neraca itu entah itu miring ke kiri atau ke kanan, pasti sudah terjadi kondisi status gizi yang tidak baik. Ibaratnya kalau misalkan yang kita makan atau masuk asupan energi yang kita konsumsi lebih banyak daripada energi yang kita keluarkan melalui aktivitas, maka yang terjadi adalah obesitas. Sebaliknya, apabila asupan makan kita lebih sedikit dari yang kita butuhkan, sementara mungkin aktivitasnya lebih tinggi atau mungkin ada faktor-faktor kondisi tertentu, itu yang akan menyebabkan tadi kurang gizi. Salah satunya stunting. Jadi memang dari pola makan ini salah satu kunci utamanya ya. Kalau tadi saya mikirnya gini, pola makan sama pola hidup itu kaitannya adalah olah tubuh sama olah mulut gitu, ngunyah gitu, itu harus seimbang ya. Iya. Baik, ke Teh Mega lagi nih, Teh Mega. Kalau cerita gizi yang seimbang itu yang kayak apa sih? Iya, ya tadi segalanya serba seimbang, seimbang. Jadi kita mesti tahu berapa sih karbohidrat yang harus masuk, berapa sih protein yang harus masuk. Jadi jangan sampai yang kita konsumsi semuanya lebih banyak ke karbohidrat. Ya, kalau sekarang kan kalau kita buka GoFood nih, pasti kan nggak jauh dari sumber karbohidrat yang banyak ya. Semua makanannya yang cepat saji. Kemudian minuman-minumannya, boba, segala macam ya, kopi-kopi itu kan jelas karbohidrat tinggi. Jadi memang zamannya memang ya seperti ini gitu. Cuman ya kita tetap harus memikirkan, oh ya, apakah yang kita konsumsi sudah memenuhi syarat gizi seimbang? Nah, gizi seimbang itu seperti apa? Tentunya antara karbohidrat, antara lemak, protein itu sudah ada proporsinya. Setiap orang memang kebutuhannya akan berbeda. Tetapi pada prinsipnya kita harus pintar memilih saja. Untuk karbohidrat sebisa mungkin pilih jenis karbohidrat yang kompleks. Ya, yang kompleks itu ya misalnya seperti pada banyak tinggi serat ya, ada gandum ya, beras juga bisa. Tapi kita hindari karbohidrat sederhana yang mudah cerna seperti gula ya. Jadi minuman manisnya kita hindari. Lebih baik ya sudah kalau mau makan ya makan nasi saja dengan sehari 3 kali ya, tidak ditambah lagi karbohidrat sederhana sebagai tambahannya. Kemudian untuk protein pun, protein itu juga harus kita, terutama untuk anak ya, karena kita lebih mengangkat pada kasus anak, ini protein jangan salah ya, protein itu wajib ada pada anak. Dan diutamakan memang yang bernilai biologis tinggi, terutama seperti ikan, ya ayam, ya itu kan kadang anak-anak memang susah sih makanan seperti itu, tapi ya kita wajib mengenalkan. Ketika si anak nggak mau, jangan kita pasrah aja, ya udah deh anak saya nggak suka, ya udah sih beliinnya ya ayam ketepung saja misalnya, atau sosis saja, nugget saja, tetap walaupun si anaknya tidak suka, kita harus berusaha gimana anak-anak kita ini lebih memilih protein dengan nilai biologis tinggi ya, terutama tahu tempe juga harus wajib dikenalkan. Kemudian ada lagi lemak ya, lemak ini hanya 15% dari total energi, jangan sampai lebih. Ketika lebih itu tadi larinya akan menjadi obesitas ya. Jadi lemak pun untuk anak perlu, cuma tetap tidak lebih dari 15% ya. Jangan semuanya serba berminyak gitu ya. Serat. Nah, anak-anak paling susah memang serat ya. Tapi PR lagi nih, kita harus mulai mengenalkan sayur. Kalau nggak suka sayur kan bisa dari buah ya. Serat itu tidak hanya sayur, bisa dari buah. Saya yakin anak-anak pasti suka buah. Tinggal kitanya aja nih, orang tuanya mau nggak sih nyiapinnya ya kan. Kalau anak-anak bagaimana orang tua ya, kalau orang tuanya nggak ngasih ya anak ya udah jajan aja yang paling gampang di warung gitu ya. Jadi tetap pola makannya sehari 3 kali, diusahakan untuk snack atau cemilannya bukan karbohidrat sederhana, tapi itu tadi bisa sayur atau buah ya. Itu Pak Agus. Ayo kita juga sama nih, saya seperti ini ngingetin juga nih, udah sarapan paginya nasi uduk, sampai kantor cemilannya gorengan. Aduh, ingat ya harus gizi seimbang. Jadi aja
dadah lagi gorengannya. Waduh, jadi ketahuan. Gitu. Oke. Jadi pesan nih kayaknya dari Teh Mega ini buat ibu-ibu yang sudah manis nih, aduh punten ya, jangan banyak makan gula, minum gula, nanti giung kata orang Sundanya. Itu yang pertama. Yang satu lagi untuk waktu teman-teman kos-kosan tuh yang banyak tuh stop itu mie disanguan gitu kade itu teh. Pak, enak itu banget karbohidrat kan? Betul. Mie keropokan. Maknyus. Iya. Oke. Baik nih, Teh Mega nih. Kecuali habis makan mie langsung lari gitu ya, kan nggak mungkin. Wow, udah gitu apa kamarkaan ya? Istilahnya kamarkaan. Baik, untuk Teh Mega nih, apakah di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo ini memiliki layanan terkait konsultasi gizi nih? Nah, kalau mau konsultasi gimana sih prosedurnya? Oke, ya buat semua sahabat mata, walaupun ke Cicendo untuk berobat mata ya, tapi tetap kami dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo menyediakan konsultasi gizi, baik itu dirawat inap maupun dirawat jalan. Untuk Bapak Ibu pasien rawat jalan, tentunya setelah diperiksa di poliklinik, baik itu poli mata, ataupun poli penyakit dalam, ataupun poli anak, itu boleh nanti akan dirujuk ke poli gizi, nanti bisa bertemu dengan ahli gizi kami nih, ya kita bisa sharing masalahnya apa, nanti kita temukan solusinya agar sahabat mata bisa sharing diet seperti apa sih memang yang diperlukan oleh sahabat mata. Nah, bagi sahabat mata ketemu Teh Mega sama Teh Yuni, konsultasi gizi bisa nih sama beliau ini ya. Baik nih, ada beberapa pertanyaan Teh Mega, Teh Yuni. Sebentar kita lihat sebentar. Oke. Aduh, ini yang hilang. Sebentar. Mana ya? Ada yang nanya nih, kalau mau apa nih? Kalau mau operasi, apakah harus cek body heula? Aduh, maksudnya gimana nih sih Bapak? Itu cek body itu apa ya cek body? Maksudnya dicek dulu obesitas, enggak, gizinya cukup, enggak. Bagaimana? Teh Yuni mungkin mau jawab nih yang ini nih. Kalau Baik, operasi, cek konsultasi gizi enggak? Gitu aja deh. cek body di sini lebih kepada pemeriksaan kesehatan mungkin ya, ini bapak atau ibu atau teteh. Jadi kalau mau operasi di Rumah Sakit Mata Cicendo pada umumnya pasti akan diperiksa dulu matanya dulu terutama ya. Nah selebihnya apabila ada rencana operasi itu pasti akan diperiksakan laboratoriumnya, gitu, gula darahnya gitu ya, HB-nya atau hemoglobin, kemudian ada cek kolesterol, bahkan sampai ke fungsi ginjal bisa dilihat dari pemeriksaan urin kreatininnya itu biasanya. Nah selebihnya apabila diperlukan mungkin harus diperiksakan juga toraksnya atau ronsen seperti itu. Perlu cek gizi nggak atau itu sesuai petunjuk dokter? Betul Pak, nanti dari hasil dari misalkan ini contoh aja ya, seseorang itu akan dilakukan operasi katarak misalkan, nah kemudian pasti akan diperiksa tadi pemeriksaan laboratorium, lalu ronsen dan sebagainya. Nah apabila dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya diketahui gula darahnya ternyata tinggi, gitu, ternyata gula darahnya tinggi dan tekanan darahnya tinggi, itu biasanya menjadi faktor penghambat dilaksanakan operasi sehingga dokter akan merujuk ke ahli gizi dulu terlebih dahulu untuk dilakukan edukasi. Harapannya ada perubahan pola makan sehingga selama ada perubahan pola makan ketika di rumah diharapkan ketika kontrol ke Rumah Sakit Mata Cicendo gula darah dan tekanan darahnya sudah lebih baik lagi sehingga bisa untuk dilakukan tadi tindakannya entah itu operasi atau laser dan sebagainya. Itu Pak. Baik. Oke. Nah ini ada pertanyaan nih ke Teh Mega nih. Kalau kita makan seharian tuh makan buah-buahan aja gitu, atau makan sayur-sayuran aja tanpa adanya karbohidrat karena takut
takut gemuk gitu, itu sebetulnya sehat nggak sih? Silakan Ya, Teh Mega. kembali lagi. Ya, sebetulnya menurut saya itu melanggar gizi seimbang. Ya, kembali lagi, kita itu butuh berbagai zat gizi, tidak hanya karbohidrat saja. Ya, kalau kita kejarnya yang masuk cuma karbohidrat saja, bagaimana kita untuk protein? Protein untuk apa? Untuk sel-sel tubuh, ya kan? Untuk daya tahan tubuh juga kita perlu vitamin, mineral. Ya, jadi memang tidak boleh hanya satu jenis zat gizi tertentu. Tetap harus seimbang. Ketika kita tadi kelebihan di zat gizi tertentu, itu pasti ada efek sampingnya. Mau itu lemak yang terlalu berlebih, mau itu proteinnya yang terlalu berlebih, tetap harus mengikuti aturan gizi seimbang. Ya, jadi menurut saya tetap prinsipnya adalah gizi seimbang. Itu Pak. Izin menambahkan, Pak Agus boleh? Boleh. Oh iya, ini menambahkan. Ya, saya menambahkan dari yang dipaparkan sama Teh Mega barusan, memang jangan hanya terpatok pada satu jenis makanan. Memang anjurannya sebetulnya konsumsi beraneka-ragaman, tapi dengan gizi yang seimbang. Kalau kita ilustrasikan mungkin biar lebih mudah, karena kalau misalkan harus ngitung-ngitung kan susah ya. Aduh, maksudnya bukan susah ya. Kelamaan mungkin ya, tapi kita secara garis besarnya kita bisa ilustrasikan dalam sebuah piring. Ada isi piringku, Pak, ada slogan kita dari Kementerian Kesehatan. Jadi piring kita bulat ya. Nah, si piring yang bulat itu jangan sebagian besar jangan diisi karbohidrat gitu. Nah, dalam bulatan piring itu separohnya atau setengahnya. Nah, oke, terima kasih Teh Mega. Jadi setengah dari bulatan piring itu jatahnya sayuran dan buah-buahan, Pak. Gitu, yang setengah itu. Nah, nanti yang setengahnya lagi, tuh ada lagi ya, itu adalah proporsinya untuk karbohidrat dan proteinnya. Untuk karbohidrat di sini nggak mesti terpaku pada nasi, gitu ya. Di sini karbohidrat boleh digantikan dengan kentang atau ubi, singkong, talas. Itu hanya kita harus bijak apabila karbohidratnya yang sumbernya dari tepung-tepungan, sebaiknya tidak terlalu sering, gitu, karena tadi dia lebih sederhana karbohidratnya. Kemudian tadi yang setelah karbohidrat tadi kan protein ya. Nah, si sumber protein ini pastikan kita ada dalam menu makanan kita, itu ada gitu ya. Protein di sini bisa protein hewani, ada protein nabati gitu. Jadi nggak mesti misalkan gini, aduh saya kalau daging kayaknya sekarang lagi naik nih harganya, nggak mesti harus daging gitu ya. Boleh digantikan dengan ikan atau telur, itu juga sama-sama protein. Bahkan tahu, tempe, dan kacang-kacangan pun itu sama-sama mengandung protein gitu. Jadi saat ini kita jangan berpikiran bahwa makanan bergizi itu adalah yang mahal, belum tentu gitu ya. Banyak kok makan-makanan yang masih bisa terjangkau, namun gizinya tidak kalah, gizinya maksudnya bagus. Itu mungkinnya, jadi nanti bisa ngukur nih, dalam satu piring itu jangan penuh dengan nasi gitu ya. Coba dikira-kira separuhnya itu porsinya sayuran dan buah-buahan, baru separuhnya lagi untuk jatahnya nasi dan lauk pauknya. Itu mungkin. Keren sekali tipsnya. Jadi sahabat mata semua, jangan dalam isi piringku itu jangan yang sebelah ini donat, sebelah sini bakso tahu, sebelah sini martabak telur, sebelah sini apa? Sebelah mungkin. Nah, bisi obesitas gitu ya. Nah, Pak Agus, pernah ngukur nggak? Pak Agus kategorinya apa? Pernah ngukur nggak apakah stunting, obesitas atau normal gitu, Pak? Saya, aduh mau dong udah ini diukur ya. Bisa ngukur sendiri, Pak. Ngukur sendiri aja. Bisa nanti kasih rumus. Baik. Sahabat mata semua nih, Teh Yuni nih, terakhir nih untuk Teh Yuni, dan sebelum nanti ke Teh Mega, silakan Teh Yuni berbagi tips untuk mencegah stunting dan obesitas. Baik, tips untuk mencegah stunting dan obesitas ya lagi-lagi memang nomor satu ya, konsumsilah beraneka ragam makanan dengan gizi yang seimbang. Tadi ya mungkin gizi seimbang tadi sudah diulas, setiap kita makan ada karbohidratnya, ada proteinnya, lemak, lalu vitamin dan mineral. Lalu di samping mengkonsumsi aneka ragam makanan, tentu saja harus melakukan aktivitas fisik yang teratur gitu ya. Jadi
kalau saat ini mungkin kita dimanjakan dengan teknologi, kemana-mana pakai kendaraan. Coba deh sekarang jalan kaki gitu ya, dibanyakin jalan kakinya. Kemudian kalau di perkantoran daripada naik lift ya, kalau cuma satu lantai mungkin bisa lah ya naik tangga gitu kan lumayan. Nah kemudian selebihnya yang ketiga kita harus cek periksakan kesehatan tadi terkait supaya kita tahu sebetulnya kita udah di kategori mana sih, apakah sudah obes gitu ya atau anaknya sudah masuk ke dalam stunting atau apa, sehingga kalau diketahui lebih awal itu bisa ditangani lebih dini juga gitu ya. Nah kemudian tadi jaga kebersihan karena itu sangat mempengaruhi juga gitu ya, jaga kebersihan lalu periksakan tumbuh kembang anak juga ya. Baik. Keren sekali Teh Yuni. Terakhir Teh Mega nih, pesan bagi sahabat mata di Hari Gizi Nasional. Silakan Teh Mega. Oke. Ya, untuk sahabat mata di seluruh Indonesia, nah dalam rangka Hari Gizi Nasional, ayo kita cegah stunting dengan perbaikan pola makan, pola asuh, dan perbaikan sanitasi. Semoga kita semua selalu sehat. Keren sekali topik kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat mata semua. Sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu. Salam sehat mata. Silakan. Salam sehat mata. Gini sebentar. Salam sehat mata. Salam sehat mata. Ya, tahan dulu. 1, 2. Oke, makasih. Baik, demikian IG Live kali ini, Bincang Mata dalam rangka Hari Gizi Nasional dengan gerakan bersama cegah stunting dan obesitas. Semoga bermanfaat bagi sahabat mata semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata. Selamat siang. Ya.